perang Rusia dan Ukraina yang dimulai pada tahun 2022 memang sangat mengejutkan dunia. Bisa dibilang, pemicu terbesar dalam terjadinya perang tersebut adalah keinginan Ukraina untuk bergabung dengan organisasi NATO. Namun, keinginan Ukraina tersebut mendapat tentangan dari Rusia. Penolakan Rusia terhadap keinginan Ukraina tersebut memang sangat masuk akal. NATO yang merupakan organisasi militer dan dimotori oleh Amerika Serikat mempunyai sejarah ketegangan yang panjang dengan Rusia atau Uni Soviet. Skenario terburuknya, jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka Amerika Serikat dengan organisasi NATO-nya dapat dengan leluasa untuk membangun pangkalan militer di Ukraina. Yang mana hal tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Rusia jika di kemudian hari terjadi ketegangan baik itu dengan Amerika Serikat ataupun dengan salah satu negara anggota NATO. Maka, Rusia akan dengan mudah untuk diserang. Selanjutnya, kenapa Amerika Serikat mau membantu Ukraina dengan memberikan pinjaman dana yang begitu besar? Oke, kita kupas mengenai hal tersebut. Sedikit gambaran buat teman-teman semua. Dalam setiap konflik yang terjadi di berbagai negara dan benua, Amerika Serikat selalu terlibat. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat tentu saja harus hadir dalam setiap konflik yang terjadi. Bukan hanya karena untuk mempertahankan pengaruhnya sebagai negara adikuasa, tetapi karena mereka mempunyai kepentingan di dalamnya. Amerika Serikat merupakan negara dengan eksportir senjata militer terbesar di dunia, dengan sekitar 40% penjualan senjata militer ke seluruh dunia. Menurut beberapa sumber, pendapatan terbesar Amerika Serikat yaitu dari penjualan senjata. Oleh sebab itu, tidak heran, mengapa Amerika Serikat selalu hadir dan terlibat dalam setiap konflik yang terjadi, baik di Timur Tengah, ataupun yang sedang terjadi di Eropa. Yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik tersebut bukan semata-mata untuk membantu Ukraina secara sukarela dengan memberikan pinjaman dana yang bisa dibilang sangat besar. Pada dasarnya yang dinamakan pinjaman tentu saja harus dikembalikan, dan mungkin, pinjaman itu pun mempunyai syarat tertentu yang harus disepakati. Misalnya, bantuan dana dari Amerika Serikat yang diberikan kepada Ukraina dengan nominal mencapai ratusan triliun. Dan dana tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan militer saja, misalnya digunakan untuk pembelian peralatan perang untuk melawan Rusia. Dan tentu saja, hal itu merupakan strategi Amerika untuk meningkatkan penjualan senjata buatan dalam negerinya. Namun, hal tersebut terlihat seolah-olah Amerika dengan baiknya mau membantu Ukraina dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Pertanyaannya, kenapa pembelian senjatanya harus dari Amerika? Kenapa tidak dari negara lain? Oke, jawabannya. Karena dibandingkan dengan negara lain, senjata yang diproduksi oleh Amerika dikenal sangat canggih terutama untuk menghadapi senjata militer milik Rusia. Meskipun ada juga suplai senjata dari negara lain, seperti Prancis, Inggris, dan Jerman. Namun tidak seberapa banyak dibandingkan dengan senjata dari Amerika Serikat. Jadi, menurut perkiraan, perang antara Rusia dan Ukraina kemungkinan besar ada sebuah kelompok yang mengendalikan hal tersebut di belakangnya. The President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Perkiraan tersebut diperkuat dengan bagaimana pemerintahan Amerika Serikat secara habis-habisan membantu Ukraina, bahkan sampai melibatkan IMF atau Organisasi Keuangan Dunia. Yang nyata organisasi tersebut harusnya berada dalam posisi netral, dan faktanya, IMF belum pernah memberikan bantuan berupa pinjaman dana bagi negara yang sedang berperang. Apalagi bantuan keuangan tersebut dipakai untuk membeli persenjataan militer. Dengan bantuan tersebut, otomatis perang antara Rusia dan Ukraina akan terus berlanjut. Dan yang paling diuntungkan tentu saja kelompok-kelompok yang berada di belakang pemerintahan Amerika Serikat yaitu para oligarki. Karena, dengan merawat perang tersebut yaitu dengan terus-menerus memberikan suplai senjata ke Ukraina melalui pinjaman dana dari pemerintahan Amerika Serikat. Maka, perusahaan-perusahaan senjata di Amerika Serikat semakin laris penjualan senjatanya, terutama Lockheed Martin. Sebagai perusahaan penjual senjata militer terbesar di dunia. Jadi, dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, campur tangan Amerika Serikat dan kelompok oligarki di belakangnya memang sangat besar. Bisa dibilang, oligarki di bawah pemerintahan Joe Biden dirawat dengan sangat baik demi mempertahankan rezimnya.
Hal tersebut berbanding terbalik dengan Donald Trump. Presiden terpilih Amerika Serikat tersebut telah berkali-kali mengatakan ingin menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina, dengan cara menghentikan pasokan senjata militer ke Ukraina. I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent, I promise, World War. Dan bahkan, Donald Trump mengecam tindakan Joe Biden dan negara-negara NATO lainnya yang telah memberikan izin kepada Ukraina untuk meluncurkan rudal ke wilayah Rusia. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menentang langkah Ukraina yang menembakkan rudal jarak jauh ATACMS ke wilayah Rusia. Karena menurutnya, hal tersebut hanya akan meningkatkan eskalasi perang di Eropa Timur. Karena pada dasarnya, Trump lebih suka perang ekonomi dibandingkan dengan perang secara militer. I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. Mari kita pergi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bantuan dana dari Amerika Serikat tersebut benar-benar membantu Ukraina, atau bahkan malah membuat Ukraina semakin hancur? Seperti yang telah dibahas di awal, bahwa bantuan dari Amerika Serikat bukanlah bantuan sukarela, melainkan bantuan yang berupa pinjaman atau utang yang harus dibayar di kemudian hari oleh Ukraina. Sementara itu, pada tahun 2022 saja PDB Ukraina turun sebesar 29,1%. Bank Dunia pernah mengungkapkan, Ukraina membutuhkan dana sebesar 411 miliar AS dolar atau sekitar 6.000 triliun rupiah, untuk merekonstruksi dan memulihkan kondisi negara pasca perang. Pihak Rusia dilaporkan telah memporak-porandakan lebih dari 50% infrastruktur energi Ukraina. Dengan keadaan tersebut, apakah Ukraina akan mampu membayar utangnya kepada Amerika Serikat? Meskipun Ukraina diberikan bantuan berupa dana yang sangat besar, namun dana tersebut bukan untuk memulihkan perekonomian Ukraina, melainkan untuk membeli persenjataan militer untuk melawan Rusia. Yang nyata-nyata hal tersebut akan semakin membuat Rusia murka dan semakin menggila untuk menyerang Ukraina. Dan tentu saja akan membuat Ukraina semakin porak-poranda. Sebetulnya, Vladimir Putin atau Rusia ingin perang tersebut cepat selesai. Bahkan Donald Trump, Presiden terpilih Amerika Serikat juga menginginkan perang Rusia dan Ukraina cepat selesai. Karena Trump merasa bahwa perang tersebut hanya akan membuat hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia semakin buruk. Namun pemerintahan Joe Biden dan kelompok oligarki di belakangnya menginginkan perang tersebut terus berlanjut, karena jika perang terus berlanjut, maka keuntungan finansial terus mengalir buat mereka.